Kamu berminat untuk melakukan ekspor dan impor, tapi masih bingung prosesnya gimana? Ayo kita bahas. Bersama saya Safia, saya akan memandu Anda melalui panduan dasar proses ekspor dan impor. Sebelum masuk ke pembahasan proses ekspor dan impor, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa sih ekspor dan impor itu? Ekspor ialah menjual barang ataupun jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor sebaliknya, membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Keduanya sangat penting bagi suatu negara karena dapat mendorong perekonomian, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk. Lalu syarat-syaratnya apa saja ya untuk menjadi eksportir ataupun importir? Yang pertama, Anda harus mempunyai legalitas usaha dengan memiliki nomor induk berusaha, surat izin usaha perdagangan, dan NPWP perusahaan. Lalu selanjutnya, harus melakukan pendaftaran kepabeanan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan juga mengidentifikasi produk sesuai regulasi dan kebutuhan pasar. Lalu bagaimana ya caranya menentukan pasar tujuan agar sesuai dengan barang kita? Caranya dengan melakukan riset pasar. Riset pasar sangat penting untuk menentukan negara tujuan yang tepat untuk produk Anda. Riset pasar dilakukan dengan cara melihat kebutuhan pasar dan permintaan produk di suatu negara. Jangan lupa untuk membangun mitra dagang yang kuat, dan juga promosikan produk Anda melalui pameran dagang internasional dan platform e-commerce global. Berikut dokumen-dokumen utama yang dibutuhkan dalam perdagangan luar negeri, yaitu ada invoice. Invoice berisi rincian barang dan harga produk. Lalu ada packing list, berisi informasi paket seperti berat, dimensi, dan jumlah barang. Lalu ada bill of lading, yaitu dokumen pengangkutan laut. Ada certificate of origin, sertifikat asal barang. Ada custom declaration, berupa laporan bea cukai, dan letter of credit, jaminan pembayaran dari bank. Dokumen-dokumen ini sangat penting karena eksportir baru bisa mengirim barang yang dijual ke importir. Lalu ada proses logistik dalam proses perdagangan luar negeri. Proses logistik perdagangan luar negeri atau logistik internasional merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan barang dan informasi antar negara. Meliputi pengemasan barang yang sesuai standar keamanan internasional. Memilih moda transportasi melalui darat untuk perdagangan antar negara yang berbatasan langsung, melalui laut untuk volume yang besar, dan melalui udara untuk barang bernilai tinggi. Dan juga asuransi pengiriman untuk melindungi risiko kerusakan atau kehilangan. Next, saya akan bahas regulasi kepabeanan seperti custom clearance, yaitu proses verifikasi dokumen dan barang oleh bea cukai. Lalu ada bea masuk dan pajak. Tarif pajaknya sesuai dengan HS kode barang. Yang terakhir yaitu HS kode, kode penentuan tarif bea masuk dan regulasi teknis barang. Pastikan Anda mematuhi regulasi ini untuk menghindari hambatan dalam proses pengiriman barang. Ada berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan dalam perdagangan luar negeri. Pilihlah metode pembayaran internasional yang tepat dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan eksportir dan importir. Seperti letter of credit, yaitu pembayaran dijamin oleh bank. Advance payment, pembayaran dilakukan di muka. Open account, pembayaran setelah barang diterima. Atau consignment, pembayaran berdasarkan penjualan barang. Pastikan Anda menyelesaikan proses ekspor dan impor dengan baik, termasuk penerimaan barang, penyelesaian pembayaran, dan pengajuan klaim asuransi jika diperlukan. Diperlukan juga evaluasi proses untuk menilai kinerja logistik dan kepatuhan terhadap regulasi eksportir dan importir. Ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk bisa sukses dalam kegiatan ekspor dan impor, yaitu pahami regulasi perdagangan internasional, bangun relasi yang baik dengan mitra dagang, dengan menjalin komunikasi yang baik, selalu jujur, dan menjalankan semua proses logistik perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan bersama. Selalu mempelajari dan menggunakan teknologi digital yang terus berkembang agar eksportir dan importir tidak tertinggal dari kompetitor, dan menjaga kualitas produk agar selalu baik. Wah, tidak menyangka ya sudah sampai akhir pembahasan. Terima kasih telah menyimak panduan dasar proses ekspor dan impor. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk terus belajar dan menggali ilmu lebih dalam.